Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Dengan bersukacita, dengan semangat yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus menikmati kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 12. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang kesungguhan hati. Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara mendengar tentang renungan sepenuh hati, kesungguhan hati, ketulusan hati. Hari ini kembali kita belajar bersama-sama tentang kesungguhan hati. Karena makna dari ketulusan hati, kesungguhan hati itu sangat dalam. Kalau kita mau renungkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan yang kita baca ada satu kisah di mana Yesus sedang duduk dan memperhatikan. Mari kita sama-sama menaruh perhatian, kata memperhatikan. Yesus duduk dan memperhatikan orang-orang yang datang memberikan korban persembahan. Pada zaman dahulu, korban peti, korban persembahan itu tidak hanya satu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi bisa 5-6 dan itu diletakkan berjejer di depan bait Allah. Dan setiap orang dapat memberikan persembahannya. Dan dikatakan ketika Tuhan memandang, Tuhan memperhatikan. Bukan hanya sekedar melihat dan memperhatikan apa yang orang-orang lakukan. Ada 2 hal yang Yesus perhatikan dan disoroti oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa banyak orang kaya yang datang dan mereka memberikan korban persembahan dalam jumlah besar. Dan yang kedua, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus melihat seorang janda yang miskin. Dia memberikan juga persembahan. Dikatakan persembahan yang diberikan, yang dimasukkan ke dalam peti 1 duit yang besarnya 2 peser. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat terakhir ayat 44 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, janda itu memberi dari seluruh nafkahnya, dari seluruh apa yang dia miliki. Berbeda dengan orang kaya. Meskipun mereka memberi banyak, tetapi mereka masih memiliki banyak harta yang belum mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, yang dapat kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah kata Yesus memperhatikan. Kata memperhatikan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita dalam setiap detik kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah luput dari sorotan mata Allah. Oleh karena itu, Yesus berkata juga kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Secara logika, kalau murid-murid itu memahaminya berdasarkan perhitungan mereka secara logika, maka tidak mungkin, karena persembahan yang diberikan hanya 1 peser yang nilainya 1 duit yang nilainya 2 peser. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah pemberian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita renungkan sepanjang hari-hari hidup kita adalah selalu mengingat bahwa Tuhan melihat dan menilai
Bukan apa yang kelihatan yang kita lakukan, tetapi sebaliknya, apa yang tidak kelihatan itu yang Tuhan perhatikan, itu yang Tuhan lihat dan Tuhan nilai. Yaitu motivasi kita dalam melakukan, mengerjakan segala sesuatu termasuk hal memberi. Niat hati kita yang Tuhan lihat, kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita dalam melakukan setiap hal yang kita kerjakan atau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang selalu didengungkan, diperdengarkan ya. Kolose 3 ayat 23 bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk seperti manusia. Mengapa ayat itu berkata seperti itu? Supaya kita itu selalu berpikir dan merasa bahwa apa yang kita kerjakan bukan kita sedang sendirian. Atau tidak ada orang yang melihat kita. Ada mata Tuhan yang selalu tertuju siang dan malam. Setiap detik di dalam kehidupan kita, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap apapun yang kita perbuat sepanjang hidup kita. Terlebih bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tuhan inginkan setiap apa yang kita lakukan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali lagi pada ayat 41. Dikatakan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memberikan persembahan, memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Hidup manusia, hidup kita sehari-hari sangat berhubungan erat dengan apa saja yang kita lakukan. Sangat berhubungan erat apa saja yang kita lakukan. Karena sebagai manusia yang hidup, manusia hidup tentu harus bergerak dan memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk bergerak, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu. Beda halnya kalau kita diciptakan untuk diam, berarti kita bukan makhluk hidup Bapak Ibu Saudara. Kita adalah benda mati. Bagaimana kita dapat dikategorikan bahwa kita adalah makhluk hidup atau ciptaan Tuhan yang termulia bahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menyimak dan senantiasa memikirkan, merenungkan dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita setiap hari, apa yang kita persembahkan, baik itu persembahan di ibadah, mungkin kita memberikan korban persembahan, ada banyak hal Bapak Ibu. Persembahan, baik persembahan ketika kita beribadah, persembahan kasih, kita memberikan persembahan karena kita mungkin digerakkan oleh Tuhan memberkati orang lain, saudara seiman kita, keluarga kita, bahkan persembahan perpuluhan kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita beri tidak ada orang yang lihat karena memang kita sendiri yang mencemplungkan ke dalam kotak persembahan. Tetapi kita perlu selalu menyadari bahwa mata Tuhan itu memandang, melihat apa yang kita lakukan. Lakukanlah, persembahkanlah itu dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Bukan karena keterpaksaan, bukan apa kata orang kalau saya tidak memasukkan persembahanku ke dalam kotak persembahan. Bukan itu. Lebih kepada apa yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena yang lebih berharga bukan apa yang dapat dikatakan oleh manusia, tetapi yang lebih berharga apa yang dapat dinilai oleh Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, persembahan tidak selalu berbicara tentang bagaimana kita memberikan korban persembahan seperti seorang janda miskin tersebut atau orang-orang kaya tersebut. Persembahan dapat juga berbicara tentang apa yang kita berikan, yang bukan hanya uang atau materi lainnya. Berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah kita harus masuk ke dalam kotak persembahan itu? Tentu tidak demikian. Persembahkan hidup kita dengan cara ambil bagian, ikut serta di dalam pelayanan Tuhan. Selalu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang selalu rajin mendengarkan ya renungan 79, ibadah di gereja. Ada banyak bidang pelayanan yang dapat kita lakukan. Mungkin kita tidak harus ke mimbar, tapi kita dapat masuk ke dalam tim penerima jemaat dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk pelayanan yang dapat kita ikut serta.
untuk mempersembahkan hidup kita, bahwa kita juga adalah persembahan yang baik, yang indah, yang harum bagi pekerjaan nama Tuhan, dapat terlibat di dalamnya. Dan kita dapat bersama-sama melayani Tuhan, melayani dengan kerelaan. Bapak Ibu, kembali lagi, bukan hanya ketulusan tetapi dengan kerelaan. Seorang janda ini memberi dengan kerelaan hati. Bisa saja janda ini dapat menukar uangnya tersebut dan memberikan 1 peser saja. Menahan 1 peser untuk kebutuhan hidupnya. Tapi Tuhan Yesus berkata itu seluruh nafkahnya. Dia memberikan semua apa yang ada dalam hidupnya. Berdasarkan kerelaan hatinya. Dibutuhkan kerelaan hati di dalam melayani Tuhan. Dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ketulusan hati dalam mempersembahkan baik waktu kita Bapak Ibu Saudara. Merelakan waktu kita untuk Tuhan. Tidak menghabiskan waktu itu untuk kepuasan kita. Kepuasan diri kita sendiri. Saya sangat kagum dan bangga buat keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Terkhusus juga buat komisi musik. Ya, yang saya lihat guru-guru sekolah minggu. Di gereja kita ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu berikan tenaga Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Ikut serta mempersembahkan hidup Bapak Ibu melayani Tuhan. Tidak mengharapkan gaji. Itu yang luar biasa. Yang sangat memberkati kehidupan saya. Kalau saya melihat dan ketika saya belajar di tempat-tempat yang lain. Setiap bulan mereka menanti penghasilan mereka. Baik guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Semua yang terlibat dalam gereja. Tetapi Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Terus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sangat senang dengan Bapak Ibu. Dan Dia lebih senang lagi. Karena kalau kita terus memberikan setiap persembahan hidup kita ini. Yang dapat kita lakukan dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan hanya bagi Tuhan. Baik waktu kita, materi, dan segala yang kita miliki. Termasuk hidup yang kita miliki. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, layak kita mempersembahkan dengan sukacita. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Renungan 79 dengan setia. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan itu menguatkan hidup kami. Dan meneguhkan panggilan kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Memberikan persembahan yang murni, yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami keluarga GPD El Shaddai Magelang, supaya kami sama-sama memiliki hati mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Engkau yang telah mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.